Benarkah pemerintah Prabowo Subianto serius mewujudkan zakon kabinet? Jika betul ingin mewujudkan zakon kabinet, apakah artinya politik akomodatif atau bagi-bagi jatah ke partai pendukung harus jauh dikurangi? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak, serta Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Bang Dhanil, Mas Umam. Selamat malam, Malam, Bang Dhanil. Oke. Akhirnya kita dengar lagi konsep zakon kabinet atau kabinet berbasis keahlian. Apakah Prabowo serius, Bang Dhanil, untuk mewujudkan zakon kabinet atau ini hanya sekedar lip service saja? Mbak Zilvia, kalau kata anak Medan serius sekali lah ini. Ya, jadi pasti sangat serius begitu. Kenapa begitu? Karena Pak Prabowo sering menyebutkan beliau ingin membentuk kabinet di mana anak-anak negeri terbaik itu berada di tim kerja beliau. Nah, artinya Pak Prabowo ingin mengumpulkan mereka-mereka yang mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan kerja kabinet nantinya. Nah, kalau kemudian asalnya dari mana, itu ya bisa dari partai politik, bisa juga di luar partai politik, bisa orang-orang yang punya kompetensi tertentu, walaupun dia tidak berasal dari partai politik, bisa juga bersama-sama dengan Pak Prabowo direkrut menjadi anggota kabinet. Jadi Pak Prabowo tidak secara terang begitu menyebutkan ada dikotomi antar partai politik dan non partai politik. Artinya di partai politik sangat banyak orang-orang yang punya kompetensi, punya keahlian, profesionalisme yang tinggi. Tentu Pak Prabowo akan mengajak dan merekrut mereka. Jadi pada prinsipnya yang dari partai politik juga ketika mereka mengajukan nama-nama yang akan menjadi anggota kabinet, Pak Prabowo sejak awal menyebutkan akan memastikan mereka minimal punya dua syarat, yaitu punya integritas yang baik, kemudian kedua punya kompetensi, kemudian tadi saya sebut sebagai profesionalisme yang tinggi. Bang Dhanil, kalau serius ya membentuk zakon kabinet kan seharusnya mencari best of the best dari semua pilihan yang ada. Artinya ahli yang ada di parpol harus bersaing dengan ahli yang ada di luar parpol. Berarti bukan mempertimbangkan asalnya, tapi memang harus mencari yang terbaik kan seharusnya, Bang Dhanil? Iya, tadi saya sebutkan. Jadi tentu yang dicari adalah ahli yang terbaik, baik itu berasal dari partai politik maupun di luar partai politik. Itu kan terkait dengan mekanisme dan proses saja, Mbak, sebenarnya. Mbak Zilvia, faktanya misalnya semua kabinet bahkan yang menyebut dirinya itu orang profesional itu di-endorse oleh partai politik. Sebut di masa Pak Jokowi misalnya, mereka-mereka yang menyebut dirinya profesional itu berangkat juga dari endorsement partai politik. Artinya mereka semuanya bagian dari endorsement dan bagian dari partai politik itu sendiri. Nah, itulah sebabnya Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada diskursus dikotomi antara partai politik non partai politik. Kata kunci Pak Prabowo adalah profesional. Kata kunci yang ingin digunakan Pak Prabowo itu adalah integritas. Mencari yang paling profesional, paling berintegritas dan punya kapasitas, apakah itu artinya Bang Dhanil akan mengesampingkan politik akomodatif? Itu juga bagian dari tentu pertimbangan ya. Indonesia sangat luas, Indonesia sangat besar, tentu mengakomodasi banyak kepentingan, latar belakang sebagai bentuk dari dialektika itu sangat penting dan itu tidak bisa diabaikan. Tentu itu menjadi salah satu variabel pertimbangan Pak Prabowo ketika menyusun kabinetnya. Jadi tidak sekedar terkait dengan satu dua variabel, tapi keterwakilan, termasuk keterwakilan perempuan, misalnya keterwakilan teritorial atau geografis dan sebagainya, itu juga menjadi bagian yang
yang penting dipertimbangkan. Inilah rumitnya ketika kita bicara Indonesia yang sangat luas dan sangat besar ini juga harus mempertimbangkan banyak variabel-variabel itu. Nah, itu yang jadi seni membangun tim yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Oke, baik. Mas Umam, menurut Anda masih relevan tidak kita bicara soal mimpi untuk mewujudkan zakon kabinet, tapi masih juga harus mempertimbangkan politik akomodatif dan juga variabel-variabel lain yang tadi disebutkan oleh Bang Daniel. Jadi apakah masih ideal mewujudkan mimpi zakon kabinet jika masih harus mempertimbangkan berbagai variabel termasuk politik akomodatif? Ya, Mbak Zilvia, memang tidak mudah karena bagaimanapun juga konteks politik akomodatif menjadi sebuah realitas politik yang dihadapi. Terlebih dengan meleburnya kekuatan-kekuatan politik yang sebelumnya menjadi lawan politik, tetapi begitu kemudian berubah dinamika politiknya, akhirnya kemudian menjadi bagian dari kekuatan koalisi besar tersebut. Tetapi di atas semua itu bahwa zakon kabinet itu adalah sebuah inspirasi sekaligus aspirasi dari publik untuk kemudian menghadirkan political trust, public trust terhadap legitimasi pemerintahan baru. Kalau misal kemudian ada profesional yang hadir, kemudian dari kalangan tertentu merepresentasikan elemen kekuatan politik ataupun sosial ekonomi ataupun kalangan dunia usaha yang kemudian bisa memberikan kontribusi yang lebih firm kepada pemerintahan baru, tentu itu akan memberikan sebuah dampak yang jauh lebih positif. Tetapi terlepas dari itu, memang semuanya akan kembali kepada presiden sebagai user. Karena bagaimanapun juga seprofesional apapun, sekuat dukungan politik apapun, setinggi integritas apapun, kalau misal kemudian presiden sebagai pemilih hak veto dalam konteks pembentukan pemerintahan tidak merasa nyaman, tidak merasa memiliki chemistry yang kuat, rasa-rasanya user akan memiliki hak untuk menerima atau menolak nama-nama tersebut. Sehingga dalam konteks ini zakon kabinet, kemudian politik akomodasi, termasuk kemudian juga bagaimana meletakkan komponen-komponen yang beragam, termasuk faktor representasi kedaerahan diakui atau tidak. Kadang juga tidak sesuai dengan aspek profesionalitas, kadang juga kurang dalam konteks kompetensi dan juga kredibilitas, tetapi representasi mereka di dalam konteks pemerintahan tetap penting untuk dipertimbangkan. Teman-teman dari Papua, teman-teman dari sebagian Indonesia Timur, mereka adalah bagian juga dari representasi kekuatan bangsa yang juga harus diakomodir dalam struktur besar pemerintahan baru ke depan. Mbak Zulfia. Jadi apakah bisa dibilang dengan kondisi politik hari ini, Mas Umam akan sangat sulit mewujudkan mimpi zakon kabinet itu? Ya, zakon kabinet sebenarnya ditentukan bukan sekedar berasal dari bahan bakunya, nama-nama yang diajukan, tetapi juga zakon kabinet adalah output dari sebuah proses kepemimpinan di dalam sebuah pemerintahan. Kalau misal kemudian nanti di bawah kepemimpinan presiden baru misalnya, kemudian pemerintahan memiliki kapasitas untuk menetapkan top priority issues, top priority programs yang memang betul-betul mampu misalnya dengan target mentransformasi ekonomi Indonesia ke depan, dengan menghadirkan intermediary industries yang selama ini seolah hilang, tidak ada strukturnya. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, maka zakon kabinet bisa hadir dengan leadership yang baik, dengan kapasitas transformasional yang baik. Tetapi sekali lagi bahwa kemudian bahan baku, nama-nama besar, nama-nama yang dianggap kredibel, ketika kemudian tidak mendapatkan kemampuan seorang pemimpin untuk mengorkestrasi kekuatan dan juga kapasitas mereka, maka output dari sebuah kepemimpinan, output dari sebuah pemerintahan juga akan terbatas. Nah, oleh karena itu ada dua proses di tahap ini yang perlu kita cermati. Pertama tentu di tahap bahan dasar, bahan baku, nama-nama tokoh yang kredibel, memiliki kompetensi dan juga integritas yang baik, tetapi di saat yang sama nanti di awal pemerintahan tentu akan kita ukur. Apakah prioritas kebijakan betul-betul kemudian merepresentasikan kebutuhan publik ataukah tidak? Nah, ini yang kemudian akan menentukan apakah zakon kabinet akan terbentuk di bawah pemerintahan baru atau tidak ke depan. Oke.
Bang Daniel, untuk mencari bahan baku terbaik ya, seperti kata Mas Umam tadi, apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, oleh Pak Prabowo spesifiknya, karena beliau yang punya hak prerogatif. Apakah akan ada seleksi terbuka dari nama-nama yang sudah dijaring? Dulu kita ingat di tahun 2014, Presiden Jokowi itu melibatkan KPK untuk menelusuri rekam jejak, kemudian kita lihat ada catatan merah, ada catatan hijau begitu kan dari masing-masing kandidat ini. Apakah metode yang sama akan dilakukan oleh Pak Prabowo? Proses penjaringan rekrutmen yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo agak berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Pak Prabowo secara langsung berdiskusi dan secara langsung melakukan tracking dengan tim-tim khusus yang sudah beliau bentuk untuk memastikan tadi syarat kompetensi dan integritas itu memenuhi, Mbak Zilvi. Jadi Pak Prabowo punya cara yang beliau lakukan melalui tim-tim kecil yang sudah beliau percayai untuk melakukan proses seleksi itu. Walaupun pada akhirnya Pak Prabowo adalah penentunya seperti tadi disebutkan oleh Kang Umam. Mbak Zilvi, zakon kabinet ini tentu agak berbeda misalnya dalam terminologi zakon kabinet ketika zakon kabinet ini terjadi tahun 1955 ketika pemilu kita pertama, kemudian karena kita sistem parlementer, karena kemudian nggak percaya dengan partai politik, kemudian Bung Karno membentuk zakon kabinet yang dipimpin oleh Pak Juanda dulu. Namun di akhirnya tingkat kepercayaan terhadap zakon kabinet yang dibentuk Bung Karno yang dipimpin oleh Pak Juanda itu sangat lemah. Kenapa, Pak? Karena Pak Juanda bukan orang partai politik, sehingga secara politik tidak stabil dan sebagainya. Nah, zakon kabinet dalam pemaknaan Pak Prabowo tentu adalah zakon kabinet di mana keahlian itu menjadi bagian yang sangat penting dan itu menjadi variabel utama selain tentu integritas. Nah, terkait dengan asal usulnya, baik itu dari partai politik maupun ormas maupun kedaerahan dan sebagainya, itu bisa dari manapun, tidak ada masalah dengan itu. Artinya Pak Prabowo ingin memastikan timnya memang adalah tim yang bisa bekerja dalam tanda kutip sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Oke, singkat ya Bang Daniel, terakhir. Jika memang asal-usul Menteri Pak Prabowo itu bisa dari parpol atau non-parpol sehingga bisa membentuk zakon kabinet, apa bedanya ya dengan pemerintahan Pak Jokowi yang 2 periode ini? Sama saja kan ingin membentuk kabinet yang ideal, yang baik, asalnya juga dari parpol atau non-parpol. Tapi kenapa ini khusus harus ada mimpi zakon kabinet kalau toh metodenya sama saja? Berbeda tentu metodologi yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu pertama, Anda tadi sebutkan sendiri perbedaannya. Kemudian kedua, tentu Pak Prabowo punya komitmen ingin melanjutkan semua program yang baik dari Pak Jokowi. Dan tentu langkah-langkah baik dari Pak Jokowi itu ya pasti akan diduplikasi oleh Pak Prabowo di kerja-kerja pemerintahan beliau nantinya, Mbak Zilvi. Baik, kalau begitu terima kasih Bang Daniel dan juga Mas Umam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.